Sumatera Selatan, seorang caleg DPRD Kota Palembang membuat laporan dugaan kecurangan ke Bawaslu Kota Palembang. Caleg ini menduga terjadi kecurangan karena ada perbedaan data di tingkat PPK kecamatan dengan hasil suara di TPS. Melaporkan bahwa adanya penggelembungan suara di Kecamatan Alang Lebar. Itu ada banyak berapa TPS, ada suara yang calegnya menggelembung. Sehingga saya ini yang suara terbesar nomor 2 di Partai Golkar kemungkinan tergeser dan dirugikan dengan ada penggelembungan suara ini. Makanya kita ke Bawaslu ini, pihak Kecamatan Alang Lebar, siapa yang bertanggung jawab dengan penggelembungan ini? Apakah PPK, PPS, atau operator yang terkait? Mohon diperiksa dan dihitung ulang sesuai dengan plano. Beberapa hari terakhir, anomali suara di Sirekap KPU banyak mendapat sorotan. Anomali Sirekap KPU membuat suara salah satu parpol melonjak dalam waktu singkat. Aktivis Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat atau JPPR mengajak masyarakat untuk terus mengawal hasil penghitungan suara demi mencegah kecurangan. Terhadap dinamika dugaan kecurangan pemilu harus mendapat dukungan dari semua pihak untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel semata-mata untuk menghadirkan keadilan pemilu. JPPR mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta memantau dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu agar menghasilkan kepemimpinan bangsa Indonesia yang terbaik atas kehendak rakyat. Salam. Karena di tahapan rekapitulasi suara rentan terjadi kecurangan, banyak pihak berharap Bawaslu lebih memperketat pengawasan di tahap tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Kita dalami soal potensi kecurangan khususnya pencurian suara di pemilu 2024 bersama Ketua Bawaslu periode 2012-2017 Pak Muhammad dan Manajer Hukum dan Advokasi JPPR Romi Maulana. Pak Romi, Pak Muhammad, selamat malam. Selamat malam, Mbak Devi. Saya ke Pak Muhammad dulu. Pak Muhammad, ini kan riuh setelah pemilu kemarin karena ada banyak dugaan kecurangan. Tapi kalau Anda melihat apakah memang secara kasat mata ini lebih ramai dibandingkan periode Anda dulu atau seperti apa? Ini hal yang biasa atau bagaimana? Lebih ramai dan lebih gaduh. Oke. Ya, memang ini saya kira catatan bahwa kalau pemilu kita itu mau berkualitas, harusnya penyelenggara itu belajar dari kelemahan pemilu sebelumnya. Jadi penyelenggara pemilu itu, mereka-mereka ini kan lahir dari proses seleksi yang sangat ketat. Mereka ini orang-orang hebat, orang-orang terpilih, orang-orang pengalaman. Ya, KPU RI, KPU Provinsi sampai ke bawah, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi sampai ke bawah adalah orang-orang yang lahir dari proses seleksi yang sangat ketat. Maka kita berharap penyelenggara pemilu itu bisa mencermati, ya, bisa memahami dan bisa menilai mana catatan-catatan negatif pada pemilu sebelumnya. Karena penyelenggara yang sekarang ini kan alumni-alumni provinsi, ya. Di RI ya pernah menjadi penyelenggara tingkat provinsi ya, dan seterusnya, sehingga seharusnya keramaian atau kegaduhan pemilu hari ini itu tidak terjadi karena penyelenggara ini sudah berpengalaman semuanya baik di KPU maupun Bawaslu. Demikian, Mbak Livi. Oke, jadi artinya tidak belajar dari kesalahan di periode Anda, kurang lebih begitu ya Pak Muhammad? Iya, jadi harusnya itu mencermati karena pemilu kita ini kan sama. Undang-undang yang kita gunakan di pemilu 2024 ini itu persis sama dengan undang-undang yang digunakan pada 5 tahun sebelumnya. Walaupun ada beberapa pasal yang dilakukan perubahan gitu kan karena dianggap sangat relevan untuk dilakukan koreksi. Tapi pada umumnya regulasinya sama gitu. Artinya kejadian yang 5 tahun lalu itu sudah dipahami oleh penyelenggara sekarang. Kelemahannya juga sudah dipahami dan antisipasinya juga harusnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Pak Romi, kalau tadi Pak Muhammad katakan tidak belajar dari kesalahan di periode-periode sebelumnya, artinya seperti apa kalau menurut Anda, Pak Romi? Baik, Mbak Livi, selamat malam. Jadi berdasarkan hasil pemantauan JPPR sebetulnya terdapat beberapa catatan ya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara khususnya di tingkat kecamatan. Relawan kita menemukan beberapa hal yang dapat menjadi isu krusial ya dan terus dikawal proses pengawasan dan pemantauan di tingkat kecamatan gitu ya.
Yang pertama adalah terkait dengan ketidaksinkronan ya formulir hasil di TPS dengan kemudian yang diinput ke dalam Sirekap ya. Kemudian di satu sisi lainnya juga ketika terjadi perubahan ataupun penghitungan ulang di tingkat kecamatan, ini yang diubah di Sirekapnya, bukan di berita acara salinan hasil penghitungan di TPS. Nah ini kan nanti yang kemudian ke depan akan berpengaruh terhadap legitimasi dan juga pembuktian sebetulnya mana yang valid dalam proses penghitungan rekapitulasi yang kemudian dilakukan. Nah kita melihat bahwa KPU sendiri dengan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu dan juga bisa diakses oleh semua pihak ya. Dan kemudian Sirekap ini kan resmi ya dimiliki oleh KPU. Ini KPU akan melahirkan standar ganda ya. Standar ganda yang kemudian bisa saja meskipun Sirekap ini banyak catatan dan bermasalah, nanti kemudian di ujungnya akan menghasilkan hasil pemilu yang berbeda. Meskipun KPU, maaf saya potong Pak Romi, meskipun KPU menyatakan hasil perhitungan manual itu tetap yang menjadi acuan, bukan Sirekapnya. Iya betul, tapi kan Sirekap ini resmi punya KPU, sehingga nanti pihak-pihak yang kemudian diuntungkan dari penggunaan Sirekap ini ke depan bisa aja mengklaim bahwa Sirekap ini adalah valid dan resmi, yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan pembuktian dalam proses misalkan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan. Karena standar ganda ini tidak baik ya, bagaimana kemudian juga mempengaruhi psikologi pemilih gitu ya. Bahkan peserta pemilu itu sendiri yang kemudian menganggap bahwa banyak data yang tidak sinkron dari data yang mereka peroleh di hasil salinan formulir di TPS, kemudian dengan data yang ada di Sirekap. Nah ini menjadi catatan penting yang seharusnya bisa diantisipasi. Alih-alih untuk membangun satu proses yang efektif, namun Sirekap ini banyak kejanggalan ya. Seharusnya kan ketika KPPS menginput formulir hasil di TPS itu kan kalau berbasis IT kan langsung kebaca dan tidak perlu lagi di tingkat kecamatan ini menginput kembali ya data dari hasil salinan di TPS, tapi kan prakteknya menginput kembali. Nah proses penginputan inilah yang kemudian rawan mengalami potensi kecurangan ya, baik itu salah pengetikan atau sengaja ya dilakukan. Nah ini kan perlu dilakukan pengawasan yang masif. Di satu sisi Bawaslu juga tidak memiliki semacam sistem yang kemudian mampu menyimbangi Sirekap ini. Seharusnya kan pengawasan yang dilakukan harus optimal. Dan ketika KPU menggunakan Sirekap sebagai pengelola hasil penghitungan mulai dari tingkat TPS, nah Bawaslu juga harus punya sistem yang mampu untuk menjadi data pembanding dari data yang kemudian dihasilkan di Sirekap. Nah ini kan yang perlu jadi catatan sebetulnya di publik. Nah, kalau Pak Muhammad melihat kemudian Sirekap yang diduga justru jadi celah keributan pasca pemilu, ini seperti apa Pak Muhammad? Ya, Sirekap itu kan sudah disampaikan berulang kali oleh teman-teman KPU adalah alat bantu. Seperti disampaikan Pak Romi tadi dan Mbak Livi tadi, kita menunggu proses manual. Tapi kalau Sirekap itu sebagai alat bantu, itu harusnya dipastikan Sirekap itu tidak berbeda dengan hasil C1 yang memang masih lakukan rekapitulasi secara manual. Jadi saya berharap teman-teman KPU itu menjaga kualitas Sirekap ini. Aplikasi Sirekap ini faktanya sudah menjadi sumber masalah gitu loh, sumber kegaduhan. Nah makanya kita berharap masih ada kesempatan sampai penetapan itu agar KPU meyakinkan publik bahwa proses manual yang dilakukan secara berjenjang itu adalah satu-satunya hasil pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, begitu. Artinya, jadi jangan sampai mempengaruhi Sirekap ini malah membuat kita ragu terhadap hasil pemilu itu. Jadi Sirekap yang seharusnya jadi alat bantu harusnya betul-betul bisa membantu, bukannya justru jadi masalah baru begitu ya di pemilu. Benar Mbak Livi. Jadi Sirekap itu harus menyesuaikan diri dengan hasil formal. Jangan hasil formal itu menyesuaikan diri dengan Sirekap. Jadi paham ya, jadi Sirekap itu adalah harus menyesuaikan data sesuai dengan proses rekapitulasi manual. Baik. Jangan sebaliknya, proses rekapitulasi manual harus disesuaikan dengan Sirekap. Ini jadi nggak menemukan. Pak Muhammad, problem yang kemudian juga suka atau kerap terjadi kala pemilu itu kan soal curi-curian suara. Nah, fenomena yang terjadi sekarang kalau menurut Anda seperti apa? Ya itu harus ditelusuri oleh Bawaslu. Tidak boleh ada satu pun suara rakyat bergeser di luar hasil pilihan rakyat.
Saya setuju dengan Pak Romi, Bawaslu harus mengikuti progres yang dilakukan oleh KPU. Nah, kalau kita bicara kecurangan, ya pasti ada potensi kecurangan. Tentu dilakukan oleh oknum. KPU dan Bawaslu secara organisasi sebagai penyelenggara tentu tidak mentolerir. Tapi tidak bisa juga membiarkan kalau ada oknum yang melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji. Praktek merubah hasil pemilu. Itu bukan hanya pelanggaran pemilu, itu sudah kejahatan pemilu. Jadi jangan sampai masyarakat yang menemukan kecurangan itu, harusnya Bawaslu sendiri dengan instrumen temuannya bisa melakukan kontrol, pengendalian terhadap jajarannya, jangan sampai melakukan kecurangan. Dan ditindak secara tegas. Umumkan kepada publik bahwa kita pecat si A, si B, si C, karena sudah melakukan proses misalnya perubahan rekapitulasi dan seterusnya. Saya ke Pak Romi. Pak Romi, kalau Anda sendiri melihat modus pencurian suara di pemilu kali ini seperti apa? Ya, prinsipnya kan penggunaan Sirekap ini kan berbasis pada IT ya. Sebetulnya dengan berbasis IT ini akan mempermudah dan mengefektifkan proses rekapitulasi secara berjenjang ya. Bagaimana membantu KPU untuk merekapitulasi pemungutan dan hasil penghitungan mulai dari tingkat TPS. Tapi kan nyatanya tidak. Bagaimana kita lihat bahwa Sirekap ini menjadi celah dan potensi adanya kecurangan ya. Mulai dari salah input, kemudian juga ada penambahan suara, dan potensi-potensi lainnya ya. Misalkan pertukaran suara di internal partai. Nah, ini juga kan menjadi catatan yang krusial. Nah, seharusnya dengan berbasis IT ini, Sirekap ini mampu membaca seluruh gerak-gerik yang kemudian dilakukan oleh jajaran KPU mulai dari tingkat KPPS sampai PPK dan seterusnya. Bagaimana ketika ada perubahan-perubahan suara ini bisa terdetek. Karena kan ini by system, seharusnya sistem itu harus bisa mendetek, kemudian ada perubahan suara dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian KPU perlu melakukan treatment khusus untuk mengetahui bahwa apakah ada perubahan suara, apakah ada pelimpahan suara yang kemudian dilakukan dalam proses rekapitulasi khususnya dengan menggunakan Sirekap, yang kemudian juga menghasilkan penetapan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota. Nah, ini harus dipastikan karena by system, seharusnya sistem itu mampu bisa membaca gerak-gerik dan juga perubahan-perubahan yang masif gitu. Nah, ini kan yang menjadi catatan bagaimana KPU untuk kemudian mengetahui hal tersebut dan mengawasi jajarannya agar tidak ada perubahan suara. Satupun suara itu tidak boleh berubah dan juga bergeser. Karena itu adalah hak rakyat yang kemudian telah menentukan pilihannya. Tidak boleh penyelenggara untuk mengubah dan juga memanipulasi. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan penting, Mbak Livi. Baik, terima kasih. Tentu di sini perlu kerjasama tidak hanya KPU juga Bawaslu tapi juga masyarakat yang kemudian juga ikut sama-sama mengawasi, jangan sampai kemudian masih ada praktek-praktek pencurian dan juga penggelembungan suara. Jadi kita awasi bersama sampai kemudian nanti hasilnya akan diumumkan KPU. Terima kasih sudah bergabung Pak Muhammad, terima kasih juga Pak Romi di Sapa Indonesia Malam. Rapat paripurna di DPR siang ini diwarnai usulan hak angket dugaan pemilu curang. Bagaimana analis menakar peluangnya? Kami hadir usai jeda dengan rekan saya Friska Clarissa.